Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat imani rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang masih terus dilimpahkannya kepada kita semua sehingga kita bisa melalui hari-hari dalam kehidupan kita dengan baik. Ya, kita senantiasa insya Allah diberikan hidayah inayah untuk melakukan berbagai kebaikan amal soleh untuk meningkatkan keimanan tauhid kita bersama, dan semoga dengan rasa syukur kita itu Allah tambahkan dengan ketakwaan dan keimanan yang lebih baik lagi di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari juga kita panjatkan agar tercurah limpah pada kedua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan insya Allah juga sampai kepada kita selaku umatnya, yang mana kita juga sama-sama berharap mendapatkan syafaatul uzma di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imani rahimakumullah, tentu saja di antara sekian banyak nikmat yang tadi kita syukuri adalah kenikmatan beriman, berislam, beribadah, waktu luang, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan di samping itu juga kita insya Allah diberikan keimanan dengan sejumput ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tentu setiap kita memiliki kadar keimanan, ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Tapi kita insya Allah dengan keimanan dan ilmu pengetahuan itu yang kita terus upayakan bertambah dari waktu ke waktu untuk bisa membawa kita semakin dekat kehadirat Allah, terhadap Allah SWT, untuk meningkatkan ketakwaan kita dan menyempurnakan ibadah kita di hadapannya. Tentu talenta bukan agar kita bisa senantiasa terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan ketakwaan kita, maka kita juga dimotivasi untuk terus meningkatkan tambahan ilmu. Ya, kita juga banyak berdoa, Rabbana zidna ilman nafi'an. Kita minta ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, bermanfaat buat dunia kita, dan juga bermanfaat buat akhir kita. Karena itu tidak ada salahnya bila kita pada malam hari ini memurojaah satu tema yang ringan tapi penting untuk kita bersama, yaitu tentang berkaitan dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha memberikan ilmu, yang Maha mencurahkan segala ilmunya kepada makhluknya. Tentu hanya sedikit di antara ilmunya yang diberikan kepada makhluknya, dan kita kemudian juga dengan ilmu yang sedikit itu kita manfaatkan, kita berdayakan agar bernilai tambah untuk kehidupan kita dunia maupun akhirat kita. Sahabat iman yang Allah, untuk itu kita ingin bersama-sama memurojaah agar pemahaman kita, wawasan kita, keimanan kita akan Allah yang Maha mengetahui, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu, yang jelas, yang zahir maupun yang gaib, yang terlihat maupun yang tak tampak, yang sekarang, dulu maupun akan datang, yang nampak jelas di permukaan maupun yang tersembunyi. Itu semua merupakan bagian dari ilmu Allah Ta'ala yang kita imani bersama. Karena itu barangkali untuk lebih mensistematisir pembahasan kita, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa slide ya, untuk memandu
kajian kita pada malam hari ini. Sahabat ibadah Allah, ya, dalam ya, dalam tema yang kita beri judul keluasan ilmu Allah, ya, ilmu Allah, keluasan ilmu Allah, ya, relasi ilmu Al-Quran dan ilmu pengetahuan, kita ingin sama-sama untuk mentadaburi beberapa ayat Al-Quran, sekaligus juga mentafakuri beberapa fenomena semesta yang ada di sekitar kita untuk dikaitkan dengan ilmu Allah yang maha agung, yang maha luas, yang kemudian kita harapkan ini menjadi bagian dari keyakinan kita, penghayatan kita akan ilmu Allah, Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berilmu dan memberikan ilmu kepada makhluknya. Sahabat iman yang Allah, tentu kita untuk membantu mentadaburi, mengkaji pada malam hari ini, kita meringkas dalam beberapa mungkin tayangan ya, yang barangkali semacam peta konsep ataupun juga ringkasan skema yang mudah-mudahan membantu untuk memahami apa yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita akan sama-sama mengingatkan diri kita bersama Allah sebagai Allah Khalik ya, yang menciptakan segala sesuatu, dan sebagai sang pencipta tentu Allah akan maha mengetahui ya. Dan maha mengetahui itu tentu sangat luas maknanya ya, mengetahui segala sesuatu yang sekarang dulu dan akan datang, yang gaib maupun yang terang-terangan, yang terlihat maupun yang tidak tampak, semuanya yang ada di dalam kehidupan ini ya, dalam penguasaan Allah SWT, maka Allah punya sifat al-alim, al-alim ya, yang maha mengetahui. Tentu karena Allah SWT juga memberikan amanah kepada makhluknya, wabil khusus pada manusia ya, untuk beribadah dan mengabdi kepadanya, maka Allah juga akan tentu saja menurunkan sebagai ilmunya kepada manusia, kepada makhluknya, baik dengan cara umum maupun dengan cara yang khusus. Ya. Dan ini nanti akan kita bahas bahwa keduanya baik dengan secara formal maupun informal, ya, itu kemudian berkaitan dengan dua sisi cara atau metode yang Allah berikan kepada kita agar kita mendapat ilmu Allah SWT sebagai dari ilmunya itu, baik dengan cara wahyu maupun dengan cara ilham, baik dengan perantara Rasulnya yang sampai kepada kita melalui wahyu maupun dengan cara pengamatan ataupun juga ilham yang Allah berikan kepada kita untuk mengamati fenomena semesta yang ada di sekitar kita sebagai ayat-ayat kauniyah di samping ayat-ayat kauliyah yang Allah turunkan dalam wahyunya. Dan kemudian kita akan membahas tentang bagaimana fungsi dari dan hubungan di antara keduanya itu, yaitu ayat-ayat kauliyah Al-Quran Al-Karim dengan ayat kauniyah, baik dalam fungsi di satu sisi sebagai isyarat, di mana ayat kauliyah Al-Quran menjadi isyarat adanya ilmu pengetahuan, dan sebaliknya ilmu pengetahuan menjadi pembukti bagi kebenaran Al-Quran atau ayat kauliyah. Kemudian juga nanti akan kita ulas tentang bagaimana perbedaan hakikat kebenaran dari keduanya antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran, yaitu yang satu Al-Quran ayat kauliyah bersifat mutlak ya kebenarannya, sementara ilmu pengetahuan bersifat relatif atau nisbi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sahabat iman Allah, karena itulah kemudian maka kita memperlakukan keduanya sebagai bagian penting dari kehidupan kita, di mana kita menempatkan Al-Quranul Karim, ya, ayat kauliyahnya sebagai bagian dari satu sistem kehidupan yang kita jadikan sebagai acuan, panduan dalam memandu kehidupan kita, sementara ilmu pengetahuan menjadi sarana kita untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Sahabat iman Allah, itulah gambaran kurang lebih rangkuman yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, kita mulai dengan bagian pertama, yaitu bahwa ilmu Allah adalah sangat luas dibandingkan ilmu makhluknya. Ya. Sahabat iman Allah, tentu kita sering mendengar beberapa ayat Al-Quran yang dikutip atau disampaikan oleh para penceramah, para ustadz, para kiai, yang misalnya dalam surah Al-Kahfi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafil bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sesungguhnya kalau seandainya lautan itu ya digunakan untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah,
Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sungguh, kalaupun habis seluruh samudra dan lautan itu digunakan untuk menuliskan ilmu Allah, kalimah-kalimahnya, maka lanafidat qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ini akan habis sebelum kalimat Allah, ilmunya akan habis untuk dituliskan. Walau Jina bimislihi madada. Meskipun kamu tambahkan dengan beberapa samudra lagi untuk menuliskan ilmu Allah tersebut. Ya. Inilah gambaran satu tamsil yang luar biasa, yang dahsyat. Bagaimana keagungan ilmu Allah yang maha luas. Sejalan dengan keluasan Allah SWT, maka Allah tentu pengetahuannya juga mencapai segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Karena Allah khaliqu kulli syai', maka Allah pun juga mengetahui segala sesuatu. Sementara nanti kan kita bahas bahwasanya manusia itu memiliki ilmu yang sangat terbatas, sehingga kita juga sebagaimana juga Nabi Adam alaihissalam juga mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pengakuan kita sebagai hamba Allah yang lemah, ya, mengikuti pengakuan Nabi Adam alaihissalam bahwasanya maha suci Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kita tidak mungkin punya ilmu illa ma'alam tanah kecuali yang engkau ya Allah berikan kepada kita. Innaka antal alimul hakim, karena Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sahabat iman dan Allah, karena itulah kita mulai dari adanya kesadaran, ya, yaitu pemahaman dalam diri kita yang mengakui akan keluasan ilmu Allah SWT. Kan Allah sang maha pencipta, al-khaliq. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan kan Allah maha mengetahui, Allah sang pencipta segala sesuatu, maka di sisinya lah kunci-kunci semua itu, baik yang gaib maupun yang juga yang tampak. La ya'lamuha illahu. Bahkan tidak ada yang mengetahuinya yang gaib itu kecuali Dia, Allah yang maha kuasa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Bahkan Dia mengetahui apa yang ada di lautan maupun di daratan. Dan kemudian wama ya, wama tasqutu min waraqatin, dan tidak ada satu daun pun sekalipun, ya, yang jatuh berguguran, ya, ke bumi illa ya'lamuha, kecuali Allah kemudian mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi, dan bahkan tidak ada sebutir biji pun yang ada dalam kegelapan bumi, yang ada dalam perut bumi, dalam tanah gitu. Wala ratbin, ya, dan tidak ada sesuatu yang basah, wala yabisin, yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali pasti telah dituliskan dan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ibn Allah, tentu penegasan ini menggambarkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menjangkau segala sesuatu, ya, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang gaib, yang nanti, yang sekarang maupun akan datang, merupakan bagian dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, ya, penegasan bahwasanya Allah khaliqu kulli syai' itu sekaligus menegaskan bahwasanya Allah adalah mengetahui juga akan segala sesuatu itu. Itu yang kita kaitkan, temukan kaitannya antara Al-Khaliq dengan Al-Alim dalam surah Al-Baqarah, ya. Wa waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, ya, di muka bumi semuanya. Tsummastawa ila sama, dan Allah mengarah ke langit, fasawahunna, dan menyempurnakannya sab'a samawat, 7 lapis langit, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Allah yang kemudian maha mengetahui akan segala sesuatu. Ada kaitan yang erat antara Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai Al-Alim. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang maha mengetahui. Kita tentu menyadari dalam konteks contoh yang sederhana, misalnya seorang pencipta satu barang di dunia ini, misalnya yang membuat sesuatu barang, ya, ya, kemudian dia menjadi pencipta barang tersebut, ya, maka pasti dia mengetahui tentang sesuatu barang itu, bagaimana penggunaannya, akan seperti apa sifatnya, sehingga sang pencipta biasanya memang yang paling tahu tentang akan barang yang dibuatnya. Maka kita makhluk Allah, ya, tentu sangat menyadari kan Allah Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu, maka kita juga menyadari maka Allah pula lah yang paling tahu akan segala sesuatu itu.
Sahabat iman dengan Allah, karena itulah relasi yang kuat bahwa Allah Al-Khaliq, Allah Al-Alim ini adalah suatu ekspresi keimanan kita ya akan asma Allah yang mulia, Al-Khaliq dan Al-Alim ya. Ada kaitan yang kuat Allah sebagai pencipta sekaligus Allah yang Maha mengetahui. Karena itulah sahabat iman yang Allah ya, betapa kita menemukan ya dalam gambaran ekspresi tentang Asmaul Husna ya, Allah Al-Alim dan yang tercantum di antara dalam surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pula lah yang Maha mengetahui alimul ghaibi wasyahadah, alam yang gaib maupun alam syahadah, alam yang nyata, dan Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Sekali lagi ada kaitan yang erat antara Allah sebagai Al-Khaliq dengan Allah sebagai Al-Alim. Sahabat iman Allah, karena itulah spesies keimanan yang senantiasa kita jaga, kita tumbuhkan, maka dengan itu pula kita nantinya meminta kepada Allah agar diberikan rezekinya, sedikit ilmu Allah yang kemudian diturunkannya kepada kita sehingga kita bisa menggunakannya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mempermudah kehidupan kita dengan ilmu pengetahuan yang Allah turunkan kepada kita tersebut. Sahabat iman Allah, karena Allah yang Maha Tahu, ya tentu sebagian digambarkan dalam uh, surat Al-An'am tadi, betapa bahkan sesuatu yang tersembunyi sekalipun, ya biji yang tersembunyi dalam tanah yang tidak terlihat dari permukaan tanah, itu pun Allah memastikan ada dalam pengetahuannya, ada dalam kekuasaannya. Apakah dia basah ataupun kering, apakah dia bisa tumbuh atau tidak, itu yang kemudian juga senantiasa. Yang ketika kita tidak mampu mengamati dalam pengetahuan yang modern sekalipun, Allah SWT telah mengaturnya dalam kekuasaannya, dalam pengetahuannya. Sahabat iman yang Allah, karena itulah dalam ungkapan-ungkapan yang lain kita temukan betapa banyak ya hadis-hadis yang memperkuat ayat-ayat tadi. Bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui, ya, zat yang menguasai segala sesuatu, dan pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu yang diciptakannya tersebut. Sahabat iman yang Allah, karena itu bahkan Luqmanul Hakim ketika menasehati putranya dalam soal Luqman, kemudian juga mengingatkan ya kepada putranya ketika menasihat pada putranya tersebut. Di antara sekian panjang ayat yang menjadi nasihat Luqmanul Hakim adalah misalnya ada ayat ke-16. Ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ya anak, wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan ya, seberat biji sawi sekalipun, sekecil apapun, ya, min khardal, kalaupun dia terdapat dalam batu, ya, fatakum fi sakhrah, aw fis samawati, atau pada di langit sekalipun, aw fil ardi, atau terbenam di bumi sekalipun, maka ya'ti bihallah. Niscaya amal itu, yang kecil itu, yang mungkin tidak terlihat, tidak terobservasi oleh manusia, tidak dapat diamati dengan panca indera sekalipun, maka dia akan datang kepada Allah, akan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Maka Allah Maha mengetahui, Maha halus lagi Maha mengetahui akan segala sesuatu tersebut. Karena itulah ini menegaskan bahwasanya tidak ada yang tersembunyi dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perilaku kita, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, yang ada dalam tindak tanduk kita sehari-hari, itu semua dalam jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini pengetahuan makin canggih ya, makin hebat, makin luar biasa, maka itu tidak ada apa? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah SWT ya. Kita tidak bisa menyembuhkan dari Allah SWT ya. Perbuatan kita ya, tindak tanduk kita, apapun dalam kehidupan ini, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menyadari akan kelemahan kita ya, menyadari akan kekurangan kita, menyadari bahwa kita senantiasa diawasi, senantiasa dalam kebersamaan Allah SWT, karena Allah Maha mengetahui, maka menjadi
fondasi akan bertambahnya keimanan kita sehingga kita lebih mawas diri, menjaga diri dan mengendalikan diri kita. Sahabat iman yang Allah, karena itulah maka sepanjang kehidupan kita, meskipun kita senantiasa mencoba menambah ilmu, minta pada Allah diberikan ilmu yang makin banyak, tapi dengan keimanan kita, kita senantiasa punya kesadaran, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ilmu itu, apapun ilmunya yang Allah berikan kepada kita, adalah merupakan karunia Allah kepada kita. Yang jumlahnya terbatas, ya. Karena kita adalah manusia yang makhluk yang terbatas pula. Karena itulah maka ekspresi yang menjadi doa Nabi Adam, pengakuan Nabi Adam, ya, eh, dan juga menjadi ungkapan malaikat ketika bertanya kepada Nabi, beliau dengan Nabi Adam, Subhanaka la ilma lana. Ini juga menjadi bagian dari sikap keimanan yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Kita mengakui bahwasanya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya merupakan bagian dari karunia kepada kita bersama, dan itu semua serba terbatas, tidak mungkin menjadi menyebabkan kita sombong, karena tak ada yang kita ketahui kecuali yang telah Allah ajarkan kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat iman Allah, kalau Allah Maha mengetahui, kita meminta kepadanya untuk diberikan pengetahuan. Rabbi zidni ilma, kita meminta pada Allah ditambahkan ilmu kita, maka tentu kita perlu mengetahui bagaimana cara Allah membagi sedikit ilmunya kepada makhluknya, termasuk kepada manusia. Secara umum terdapat dua pendekatan, yaitu tariqah ghairu rasmiyah, pendekatan tidak formal, dan at-tariqah ar-rasmiyah, atau pendekatan yang formal. Dalam pendekatan yang pertama, yang formal, yang khusus, maka Allah memberikan kekhususan bagi makhluk tertentu, manusia tertentu pilihan berupa wahyu. Berupa wahyu yang tentu saja wahyu itu diberikan terutama kepada nabi-nabi yang Allah pilih di antara hamba-hambanya. Tentu memang bahwa wahyu itu punya beberapa makna. Ya. Secara bahasa wahyu itu bisa berarti bisikan, ya, was-wasah. Ya. Secara bahasa juga dia punya arti ilham. Bagaimana makna auhayna itu kepada Nabi Musa dan Nabi Musa itu juga dimaknakan diilhamkan. Sehingga ketika wahayna ila ummi Musa, kita Allah mewahyu kepada ibunda Nabi Musa, itu maknanya adalah yaitu bahwa Allah mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, dan dia bukan berarti bahwa ibunda Nabi Musa adalah seorang nabi, tapi Allah SWT mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi. Kemudian juga wahyu juga punya makna mengatur atau membentuk dan juga makna perintah. Namun demikian secara khusus bahwa wahyu yang dimaksud secara khusus dalam konteks wahyu kepada nabinya merupakan suatu hal yang dibatasi kepada makhluk pilihan Allah, nabi-nabi yang dari kalangan laki-laki. Tentu ada beberapa pendapat, tapi tentu saja kita juga akan mendapati bahwa jumhur ulama ya kemudian juga dapatkan menyimpulkan bahwa tentu nabi-nabi adalah laki-laki. Kemudian kepada Nabi Rasul inilah maka kemudian Allah SWT menurunkan wahyunya, ya. Dan wahyu itulah kemudian jadi sumber ilmu pengetahuan bagi para nabi dan rasul. Ya. Kita mendapati bahwa tentu dalam kajian tentang kewahyuan ini, dalam kajian ulumul Quran, wahyu itu ada yang datang ya, berupa Allah sampaikan melalui mimpi, atau sampai melalui utusan malaikat Jibril, atau juga melalui suara yang didengar oleh Nabi Allah SWT. Maka tentu saja ini merupakan satu bentuk cara-cara wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Ya. Di satu sisi juga kita akan mendapati juga ada kala Allah SWT berkata-kata langsung, ya. Misalnya ketika Allah SWT berfirman langsung kepada Nabi Musa, wa kallamahu Musa taklima, atau kepada Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, ya, ketika memberikan perintah sholat 5 waktu, ya. Nah ini juga merupakan cara-cara yang menjadi wahana bagaimana wahyu Allah turun kepada Nabi dan Rasulnya. Sahabat iman Allah,
Karena itulah kemudian eh, inilah satu penegasan bahwa melalui wahyu itu maka Allah berikan ilmunya secara khusus kepada para nabi dan rasul. Rasul kita yang mulia yang Allah kondisikan ya, dan disebutkan Al-Quran sebagai waladhi ba'asa fil ummiyin yang punya sifat ummi, tidak bisa baca tulis sebelumnya, tapi dengan ketika menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah perintahkan melalui Rasul melalui Jibril, malaikat Jibril untuk membaca dan turunlah ayat 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ini menegaskan tentang pentingnya membaca, pentingnya ilmu pengetahuan, kemudian pengetahuan tentang ciptaannya, pengetahuan tentang Allah Taala yang Maha menciptakan dan menjadi sandaran dalam kehidupan untuk mengamati dan mencermati alam semesta itu sendiri. Sahabat iman Allah, ya. Karena itulah maka wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Rasul merupakan sumber ilmu pengetahuan yang langsung diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Kita tentu menyadari bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sangat kaya dengan informasi, sumber keimanan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Ya. Di situ ada berbagai peristiwa-peristiwa yang diinformasikan secara langsung, ya ataupun yang akan datang. Di situ berisi tentang juga pengetahuan tentang bagaimana mengelola kehidupan, bagaimana tata keimanan, bagaimana beribadah, bagaimana segala sesuatunya merupakan ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya dan kemudian disampaikannya kepada kita selaku umatnya. Karena itulah kemudian, maka inilah cara Allah untuk secara khusus dan sekaligus secara eh, formal menyampaikan ilmu kepada manusia pilihan Nabi dan Rasulnya. Dan kemudian dari situlah pengetahuan itu, ya, atau informasi itu, ataupun berbagai kandungan dari wahyu Allah itu kembali sampai kepada umatnya untuk kemudian menjadi sumber pedoman dalam cara kehidupan. Sahabat ibadah yang Allah, di samping itu kedua adalah bagaimana jalur secara umum yang ini kemudian bisa diperoleh tidak terbatas kepada Nabi dan Rasul, tapi kepada makhluknya, ya, kepada kita manusia yang bisa sampai secara langsung membahas rotan, ya, secara langsung berupa ilham, berupa pengamatan, dan juga berbagai cara yang lainnya. Sahabat yang Allah, tentu manusia dengan eh, potensi Allah berikan kepada kita, potensi pendengaran, potensi penglihatan, potensi hati, akal, dan pikiran, akan mampu menangkap isyarat-isyarat kebenaran, isyarat-isyarat pengetahuan, isyarat informasi yang ada di sekitar kita, yang ada dalam kehidupan kita. Alam semesta ini, ibarat kata pepatah, alam takambang jadi guru, adalah merupakan sumber pengetahuan yang terbuka, yang dapat kita eksplorasi, dapat kita gunakan untuk menghantarkan kita pada kebenaran yang sepanjang kita bisa amati dengan baik, sepanjang kita bisa eksplorasi dengan baik, maka dia akan menghantarkan sesuatu informasi yang akan membawa pada kebaikan dan kebenaran. Karena itulah kita mendapati memang pada akhirnya karena ini terbuka, maka tentu terdapat perbedaan dalam kemampuan untuk menyerap, kemampuan untuk mengamati, kemampuan untuk menangkap pengetahuan ini yang berbeda-beda. Tentu dengan segala potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia, ya, maka kita memiliki perbedaan ya dalam tata cara mengamati, dalam cara mencerna, dalam cara untuk menghayati apa yang kita tangkap sumber informasi itu di dalam sekitar kita dan kemudian kita menggunakannya sebagai sebuah cara untuk memperbaiki, sebagai cara untuk menata kehidupan kita lebih baik ya dari waktu ke waktu. Sahabat Allah, karena itulah maka dari dua cara tadi itu berujung pada ketika Allah Taala menurunkan kepada wahyunya itulah kita kenal dengan ayat-ayat qauliyah firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Dalam ayat qauliyah inilah biasanya ya kita mendapati informasi-informasi yang langsung dari Allah Taala melalui Rasulnya untuk kemudian disampaikan kepada umatnya, kepada kita. Tentu pada Nabi Rasul ya eh, dengan perbedaan eh, masa kewahyuan yang diterima oleh masing-masing Nabi Rasul, misalnya
informasinya berbeda-beda dan semakin semakin ke sini ya, semakin datang belakangan maka semakin lengkaplah pengetahuan itu. Karena itulah kemudian Al-Quran sebagai penutup kitabullah yang di bawah Nabi sebagai penutup khatamul anbiya merupakan sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber informasi yang paling lengkap dibandingkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur maupun Injil. Sahabat iman Allah, karena itu kemudian maka ayat-ayat kauliyah Al-Quranul Karim sebagai salah satu di antara kitabullah yang berisi firman Allah, yang berisi informasi pengetahuan yang bersumber dari Allah SWT secara langsung, ya, yang disampaikan kepada nabinya dan disampaikan kepada kita, merupakan sumber rujukan yang terpenting karena berasal dari Allah yang maha menciptakan, yang maha mengetahui. Maka ayat-ayat kauliyah adalah merupakan sandaran utama kita untuk menjadi rujukan utama kita, referensi kita dalam menjalani kehidupan karena dia bersumber dari Allah Sang Pencipta, di Allah yang Maha mengetahui akan segala sesuatu itu, sehingga kita menempatkannya nanti sebagai rujukan utama dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sahabat iman Allah, kemudian yang kedua, kalau Allah Taala menurunkan ayat kauliyah kepada hambanya melalui rasulnya yang mulia, ya, maka melalui ilham kepada secara umum, maka Allah Taala menyediakan ayat-ayat kauniyah, alam semesta yang terbuka lebar, yang terbentang luas untuk dihayati, diobservasi, untuk diamati dengan potensi yang diberikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran, sehingga kita mampu menangkapnya sebagai sebuah isyarat-isyarat yang dapat digunakan untuk menata kehidupan kita, membentuk suatu pengetahuan yang diaplikasikan di teknologi dan digunakan dalam kehidupan kita bersama agar bermanfaat dan memberikan kebaikan-kebaikan dan seterusnya mempermudah ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tentu alam semesta yang luas ini memang terlalu luas untuk dikaji oleh kita sebagai manusia, ya. Karenanya saking luasnya barangkali usia kita tidak akan pernah mampu untuk menemukan semua hal baru sepanjang hidup kita. Dan amat luas, ya. Bahkan bumi yang kecil dibandingkan dengan alam semesta ini juga terlalu luas untuk kita manusia, untuk kita bisa kaji semuanya. Masih banyak hal-hal yang belum tereksplorasi, masih banyak pengetahuan yang belum kita bisa gali, ya. Sehingga ini sesungguhnya merupakan gambaran betapa dalam dunia yang fana ini, bumi yang kecil ini saja begitu luas ilmu Allah yang terbentang, yang masih bisa kita eksplorasi, tapi belum mampu kita eksplorasi dengan baik. Apatah lagi alam semesta yang lebih luas, ya, alam semesta galaksi yang luas ini, ya, yang lebih berlipat-lipat luasnya daripada bumi yang kita huni ini. Maka tentu demikianlah gambaran betapa kecilnya kemampuan kita untuk mengeksplorasi alam yang Allah berikan untuk kita eksplorasi dalam kehidupan ini. Betapa terlalu agung, ya, ciptaannya yang Allah sediakan pada kita untuk kita eksplorasi, kita amati, kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan karena keterbatasan kita, karena kita sebagai manusia Allah yang juga lemah, yang dengan keterbatasannya maka tentu tidak sebanding dengan keluasan ilmu Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Karena itulah sahabat iman Allah, Allah gambarkan dalam surah Ali Imran tentang betapa agungnya ciptaan Allah itu, ya, yang Allah ciptakan untuk kita dengan ungkapan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, maka dalam keduanya itu penciptaan dan fenomena ciptaan Allah SWT itu, ya, adalah terdapat la ayatin li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, ya. Orang-orang yang dikenakan ulil albab. Siapa ulil albab tersebut? Apakah semata-mata cendekiawan? Maka Allah SWT tegaskan dalam konteks ini bagaimana kita bersikap terhadap ayat-ayat kauniyah, ya. Maka digambarkan sikap kita ketika menghadapi, mengamati, berinteraksi dengan alam semesta ini adalah
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang disebut ulul albab bukan semata-mata cendekia, tapi mereka orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka senantiasa berzikir pada Allah SWT, ingat pada Allah SWT, mengingat Allah SWT dengan zikirnya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan senantiasa di samping berzikir, dia juga mentafakuri ya, akan cipta Allah tersebut, baik di langit maupun di bumi. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya ekspresi kita ketika mengeksplorasi pengetahuan yang ada di alam semesta ini, ya, ketika mengobservasi alam semesta yang terbentang luas ini, ya, maka ekspresinya adalah yaitu memunculkan sikap mental senantiasa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa berzikir dan senantiasa bertafakur. Ada zikir, ada tafakur. Ya. Zikir yang kemudian membuat kita senantiasa ingat Allah SWT, mengaitkannya dengan kebesarannya, senantiasa mengingat keagungannya, dan kemudian wa tafakkarun, bertafakur, melakukan pendalaman, memikirkan, menghayati, mengambil pelajaran, merenungkan apa yang kita temukan, apa yang kita dapati dalam fenomena-fenomena alam tersebut, sehingga kemudian paduan antara zikir dan fikir itulah, paduan antara zikir dan tafakur itu menghasilkan ekspresi yang digambarkan dalam lanjutan ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ekspresi seorang ulil albab, seorang cendekiawan muslim yang punya kebiasaan dan perilaku zikir dan tafakur adalah yaitu muncul kesadarannya, ekspresinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, kesadaran akan bahwasanya apa yang Allah ciptakan itu, apa yang ditemukannya, apa yang diobservasinya itu tidak pernah akan sia-sia. Sesungguhnya dia akan bisa dimanfaatkan, dia gunakan untuk kehidupannya dunia maupun akhirat. Sahabat iman Allah, karena itulah kemudian maka kita sesungguhnya didorong untuk senantiasa mampu untuk mentafakuri, merenungkan bagaimana cipta Allah itu bisa kita observasi, kita daya gunakan. Ya. Bagaimana penghayatannya itu kemudian bisa membawa manfaat bagi kebaikan kehidupan kita sendiri. Ya. Hakikatnya itulah apa yang kita terima dari ayat pertama yang Allah turunkan, ya, berupa 5 ayat dalam surah Allah, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Ya. Bacalah. Ya. Tentu bacaan yang ada pada tulisan, bacaan pada alam semesta, bacaan pada fenomena kehidupan, ya, yang senantiasa dilakukan biismi rabbik, yang senantiasa didasari dengan nama Allah yang Maha Agung. Nama Allah alladzi khalaq, ismullah rabbik, yang telah menciptakan, ya. Bahwa kita senantiasa membawa, ya, dan mengaitkan dengan kebesarannya ketika membaca fenomena alam, membaca apa yang tertulis, membaca apa yang tersirat, membaca apa yang terbentang di alam semesta ini. Itu semuanya dibaca dengan pendekatan bismi rabbik, dikaitkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman Allah, karena itulah Iqra juga punya makna berarti perintah kepada kita. Ya, untuk mengamati lebih jauh setelah membaca, untuk mengeksplorasi lebih jauh untuk mendapatkan kebermanfaatannya bagi kehidupan kita. Untuk lebih jauh lagi menelaah, ya, menyelidiki, melakukan penelitian, telaah, penghayatan, pendalaman yang lebih jauh agar apa yang kita baca, kita amati, kita observasi, kita hayati itu punya kebermaknaan buat kebaikan kehidupan dunia maupun akhirat, karena kita membacanya, menelaahnya dengan bismi rabbik, dengan mengaitkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang Maha Agung. Sahabat iman Allah, di antara keduanya tadi ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah, ada Al-Qur'an Al-Karim, ada fenomena alam semesta. Keduanya sesuatu yang berbeda.
tapi tidak akan mungkin bertentangan manakala kita cermati dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Karena pada dasarnya keduanya ayat kauliyah firman Allah Al-Qur'anul Karim maupun ayat kauniyah alam semesta ini keduanya bersumber dari sumber yang sama dari Allah sebagai Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Mengetahui. Karenanya karena bersumber dari sumber yang sama, ya, sepanjang kita mengeksplorasinya, membacanya, menelaahnya dengan rambu-rambu yang diberikan oleh SWT kepada kita bersama. Bagaimana cara menghayati Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim, bagaimana cara mengeksplorasi dan menelaah, mengkaji, membaca semesta, maka keduanya akan bertemu kebenarannya pada titik tertentu. Ya. Karena itulah kemudian pada dasarnya keduanya baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Al-Quranul Karim, ilmu pengetahuan yang kita temukan kemudian, yang kita susun sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ya, itu sesungguhnya akan bisa saling menguatkan. Ya. Tidak ada pertentangan yang diametral di antara keduanya. Dan keduanya bersumber dari sumber yang sama di Allah SWT, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Mengetahui. Namun kemudian tentu saja kita perlu menempatkan keduanya ke dalam posisi yang tepat, ya. Bagaimana hubungan antara Al-Quran, ya, yang merupakan ayat kauliyah dengan ilmu pengetahuan fenomena alam yang merupakan ayat kauniyah, maka kita akan mendapati bahwasanya sangat banyak sekali di Al-Quran, ya, yang merupakan ayat kauliyah itu yang memberi isyarat-isyarat akan ilmu pengetahuan, isyarat akan ayat-ayat kauniyah, ya, ayat tentang fenomena alam, ya, ayat yang bicara tentang isyarat tentang hal-hal yang ada dalam alam semesta ini. Bahkan isyarat ilmu ketahuan tentang kealaman ini, menurut para ulama kemudian juga ternyata sangat banyak sekali. Lebih jauh, ya, misalnya eh, sebagian ulama menyebutkan bahwa ayat-ayat yang memberikan isyarat pengetahuan kauniyah, ayat kauniyah, ya, tentang alam semesta, fenomenanya itu tidak kurang mencakup 750 sampai 800 ayat, ya. 750 sampai 800 ayat, ya. Yang ini jauh lebih banyak daripada jumlah ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum tentang apa? Tentang fikih, tentang sholat, tentang zakat, hukum-hukum fikih, hukum Islam, ya. Yang kisarannya antara 250 sampai 300 ayat. Ini ada beberapa pendapat menyebutkan 750 ayat yang bersifat fenomena alam dan 250 ayat tentang tentang hukum-hukum Islam, atau pendapat yang lain 800 tentang ayat kauniyah dan 300 ayat berkaitan dengan hukum Islam atau tentang fikih gitu. Nah, tentu ini bukan berarti bahwa Al-Quran adalah berarti kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran memberikan isyarat-isyarat tentang fenomena alam, isyarat tentang ilmu pengetahuan, ya. Yang dari situ bisa dieksplorasi untuk mendapatkan manfaat, makna, kebaikan bagi kehidupan kita, manakala kita mampu menggalinya dengan baik. Namun demikian, kalau ayat Al-Quran, ayat kauniyah itu menjadi isyarat bagi ayat kauniyah akan keberadaan, akan sinyal-sinyal kemunculan tentang fenomena alam semesta, fenomena ilmu pengetahuan, maka sebaliknya ayat-ayat kauniyah itu punya fungsi sebagai al-burhan, sebagai pembukti kebenaran Al-Quran. Ayat kauniyah yang yang tadi bersifat terbuka, ya, datangnya dengan secara umum, mubasyarah, ya, melalui ilham, ya, melalui panca indera manusia, tentu punya posisi yang lebih lemah ketimbang ayat kauliyah yang datang dari Allah SWT sampai kepada nabinya melalui malaikat Jibril yang diwahyukan dan baru sampai kepada manusia. Maka dalam hal ini maka kemudian ayat-ayat kauniyah ketika kita telah kemudian seringkali menjadi pembukti bagi kebenaran ayat-ayat kauliyah. Kita akan temukan nanti ada banyak ayat-ayat yang kemudian dibuktikan oleh ilmu pengetahuan di masa modern, ya, atau di waktu belakangan, ya. Ada yang sudah terbukti hari ini, ada yang belum barangkali, ya.
dan zaman senantiasa berkembang. Ilmu pengetahuan senantiasa berkembang. Ya. Maka banyak sekali teori-teori yang ilmu pengetahuan yang ternyata sebetulnya isyaratnya sudah diungkap dalam Al-Quran dan terbukti kebenarannya melalui temuan-temuan ilmu pengetahuan yang datang kemudian di masa modern ini. Karena itulah keduanya tidak layak dipertentangkan antara Al-Quranul Karim dan ayat-ayat kauniyah, tapi dia bisa saling menguatkan. Bagaimana posisinya? Ya, maka ayat-ayat kauliyah Al-Quranul Karim kita jadikan sebagai rujukan, sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai referensi dalam jalan kehidupan. Sementara ayat-ayat kauniyah, ya, fenomena alam yang kita eksplorasi, yang kita bentuk sebagai ilmu pengetahuan, dan kita terapkan dalam teknologi, dia menjadi wasailul hayah, sarana kita untuk memperbaiki kehidupan, sarana kita untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan kita. Sahabat iman yang Allah, ya. Karena itulah, ya, antara keduanya ini, ya, Al-Quranul Karim, ayat kauliyah dengan ayat kauniyah alam semesta punya hubungan yang sangat erat. Kita menemukan nanti banyak sekali hal-hal yang bicara tentang hubungan keduanya itu, baik dalam hubungan isyarah, ya, bahwasanya Al-Quran Karim memberikan isyarat ilmu pengetahuan, Al-Quran Karim memberikan isyarat tentang fenomena alam, dan sebaliknya ayat-ayat kauniyah alam semesta seringkali akan selalu menjadi pembukti atau bukti bagi kebenaran, mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran Karim atau ayat-ayat kauniyah. Misalnya kita temukan, ya, bahkan dalam konteks relasi ini banyak ilmuwan yang kemudian telah menunjukkan relasi yang erat antara keduanya ini. Dari contoh misalnya yang cukup fenomenal adalah buku karangan misalnya Maurice Bucaille, bahkan sang penulis, ya, Maurice Bucaille ini yang punya latar belakang soal terkandungan, dia kemudian uh, membuktikan bahwasanya Al-Quranul Karim dibandingkan dengan Bible misalnya, ya, itu ternyata memang jauh lebih mengandung banyak sekali isyarat ilmiah yang terbukti kemudian dalam ilmu ketahuan. Ya. Beliau menulis satu buku Injil Al-Quran, Injil Al-Quran dan Sains Modern. Dan dalam berbagai temuannya, ya, yang kemudian membawanya masuk Islam, ya, beliau kemudian membuktikan bahwa Al-Quran sangat ilmiah, mengandung begitu banyak isyarat-isyarat ilmiah, isyarat pengetahuan yang kemudian terkonfirmasi kebenarannya yang datang kemudian. Nah, sahabat iman Allah, ya, karena itulah bagi kita, ya, eh, kalau kita cermati ayat-ayat yang bicara tentang fenomena alam, tentu akan sangat banyak sekali isyarat-isyarat di situ, ya. Misalnya apa eh, tentang berbagai fenomena alam, ya, tentang perkembangan janin misalnya yang ada dalam surah Al-Mu'minun misalnya, ya, atau juga tentang eh, fenomena alam, ya, gunung-gunung yang diperjalankan seperti awan, atau juga jenis barang tambang yang ada di dalam perut bumi misalnya. Semua banyak sekali isyarat-isyarat yang diberikan. Sebagai contoh misalnya kalau kita menghayati apa Allah SWT kemudian secara khusus mengaitkan upaya untuk mentadabbur Al-Quran dengan mentafakuri alam semesta. Dalam banyak ayat yang kita temukan, seperti tadi yang digambarkan dalam surah Imran, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Di situ antara tafakkur dengan zikir ini senantiasa tidak bisa dipisahkan. Karena itu, sahabat dimanapun Allah, ya, betapa dalam satu contoh misalnya di surah Fussilat ayat 53 yang bicara tentang fenomena eh, apa eh, fenomena alam, ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ya. Sungguh kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah SWT, fil afaq, ya, di ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwasanya dia
benar. Asma itulah yang menjadi apa isyarat kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Walam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukup ya bagimu bahwasanya sesuatu Tuhan itu menjadi saksi atas segala sesuatu ya. Maka uh, ayat ini memberikan gambaran bahwasanya akan tiba waktunya, masanya, ya, momennya di mana nanti pada akhirnya berbagai fenomena alam itu akan menjadi pembukti bagi kebenaran isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sahabat iman Allah, ya. Kemudian berikutnya, kalau keduanya antara Al-Quran, ilmu pengetahuan itu tidak perlu kita pertentangkan, tapi punya posisi yang berbeda, ya. Al-Quran menjadi isyarat bagi keberadaan fenomena alam yang dapat kita eksplorasi. Di sisi lain, ayat kauniyah menjadi pembukti kebenaran Al-Quran. Maka bagaimana posisi kebenaran yang dihasilkan dari dua macam ilmu ini? Ilmu yang bersumber dari Allah Ta'ala dalam ayat kauliyah tentu saja karena bersumber dari Allah Ta'ala langsung yang disampaikan melalui Nabi dan Rasulnya, maka kebenarannya punya tingkat kebenaran yang mutlak. Mengapa? Karena tentu saja Allah telah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran yang berisi berbagai informasi, pengetahuan, sumber-sumber kebenaran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami pun akan menjaganya sampai akhir kiamat nanti, sampai hari akhir nanti. Karena itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin." Jangan pernah ragu ke Al-Quran, isinya, kandungannya, apapun itu, maka kita terima sebagai kebenaran yang bersifat mutlak. Sahabat iman Allah, karena itu, karena dia bersumber dari Allah Taala yang maha benar, ya, Al-Haq, maka Al-Quran, ya tentu saja isinya, tentu tidak akan ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah yang lain. Ya. Maka keseluruhannya merupakan satu harmoni ayat-ayat yang saling terhubung, yang memberikan gambaran kebenaran yang utuh, sumber panduan kebenaran yang utuh bagi kehidupan kita. Sehingga tentu akan menjadi indah manakala kita mampu memahami, ya, mempelajarinya secara utuh pula. Ya. Maka sebagai seorang Muslim, ya, kita sudah semestinya, sudah sepantasnya termotivasi untuk mengetahui, menggali, memahami seluruh kandungan Al-Quran karena kita berkepentingan agar bisa mengetahui apa-apa yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini karena dia berasal dari Allah SWT yang maha menciptakan dan yang maha mengetahui. Karena itu, sahabat Allah, maka sikap mental kita adalah bagaimana ketika kita berinteraksi di Al-Quran dengan segala informasi yang terkandung dalamnya, dengan segala kandungan isinya, maka kita senantiasa tidak akan pernah melakukannya. Ya, dari kalau kita la raiba fih hudan lil muttaqin. Sebagai orang bertakwa, kita senantiasa tidak akan pernah melakukan kebenaran Al-Quran sedikit pun. Sahabat iman Allah, sementara itu ayat-ayat kauniyah, ya, yang digali, yang dieksplorasi, yang disistematisir, ya, sebagai sebuah ilmu, kemudian jadi pengetahuan, ya, yang bersifat empiris, yang bersumber dari pengalaman, yang bersumber dari pengamatan, ya, itu semua tentu berkembang. Ya. Maka sebagaimana kita cermati dalam ilmu pengetahuan, maka selalu ada perkembangan yang terus berlangsung. Satu teori dikembangkan, diperbaharui, bahkan digantikan oleh teori-teori berikutnya, disempurnakan oleh teori-teori berikutnya. Dia terus berkembang, dia terus tumbuh. Maka tentu saja karena kebenaran yang sifat empiris ini, yang sifatnya eksperimen ini, yang bersifat pada sumber pada pengamatan dan pengalaman ini, dia terus berkembang. Maka tentu saja antara satu teori
temuan-temuan yang datang belakangan dan sebelumnya itu memiliki keterkaitan perkembangan yang terus berubah ya. Ada kalanya bahwa ditemukan bahwa teori berikutnya itu dirasa lebih sempurna, lebih baik, lebih lengkap dari teori-teori yang sebelumnya. Maka temuan-temuan datang belakangan menyempurnakan apa yang sudah ada. Karena itu maka kita menemukan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan dalam hal ini bersifat empiris ya, atau al-hakikah atau jaribah. Kebenarannya bersifat empiris, bersifat relatif, bersifat nisbi. Dia perlu dibuktikan. Dia perlu di apa? Perlu di apa? Dieksplorasi ya, berdasarkan eksperimen, pengalaman, pengamatan yang tentu saja bisa berkembang sejalan dengan kemampuan kita mengamati, kemampuan kita mengobservasi, kemampuan kita untuk menguji cobanya secara baik. Ya. Ini sejalan dengan misalnya kalau kita pahami ya, dalam berbagai pengetahuan, ya, salah satu jadi mungkin ya misalnya bagian teori itu saling menyempurnakan. Teori latar belakangan menyempurnakan teori sebelumnya dari atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan seterusnya. Ya. Begitulah hakikat kebenaran dari pengetahuan. Karena itu karena bersifat empiris maka kita misalnya kita sebagai seorang ilmuwan kita senantiasa mempelajarinya maka kita jauh dari kesombongan. Mengapa? Karena kita menyadari hakikat kebenarannya itu masih bisa bersifat nisbi, masih bisa disempurnakan oleh kebenaran yang datang berikutnya, temuan-temuan yang lebih sempurna yang datang belakangan. Sahabat iman Allah, karena itulah maka keduanya ini perlu kita tempatkan pada porsinya ya. Kebenaran mutlak yang ada dalam Al-Quran dengan kebenaran eksperimen relatif nisbi yang ada pada ilmu pengetahuan itu senantiasa saling menyempurnakan. Ya. Kita tempatkan pada ranahnya masing-masing, kita tempatkan pada domainnya masing-masing. Tentang hal ini misalnya menarik seorang ulama Imam Hasan al-Banna misalnya mengungkap dalam apa salah satu prinsipnya ketika menyikapi tentang bagaimana memandang al-Islam, memandang pemahaman Islam itu, beliau menyebutkan tentang hubungan antara hal yang sifatnya syar'i yang dalam hal ini berkaitan dengan ayat kauliyah dengan hal yang sifatnya pandangan logika yang dalam ini berupa hasil pendalaman ayat kauniyah. Kata beliau, pandangan syar'i dan pandangan logika itu memiliki wilayahnya masing-masing yang tidak dapat saling memasuki secara sempurna, namun keduanya tentu saja tidak akan pernah berbeda dalam hal yang qat'i ya. Dan tidak mungkin kebenarannya itu bertentangan ya. Hakikat ilmiah itu ketika kita temukan mesti tidak bertentangan dengan kajian syariat yang sahih. Namun demikian kita menyadari bahwasanya yang hakikat ilmiah yang ayat kauniyah itu bersifat zonni, nisbi, relatif dan karenanya tentu mesti ditafsiri dengan penjelasan yang bersumber dari ayat qat'i yaitu bersumber dari Al-Qur'an Al-Karim yang bersifat kebenarannya mutlak. Karena itu sahabat iman Allah, inilah cara pandang kita dalam mengaitkan kedua sumber kebenaran dan kehidupan kita, yaitu kebenaran bersifat mutlak, al-hakikah al-mutlaqah dalam Al-Quran, dan hakikah tajribah dalam ayat-ayat kauniyah dan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan demikian maka keseimbangan ini berada dalam dalam satu proporsi yang tepat ya, sehingga kita tidak mempertentangkan antara Al-Quran Al-Karim dengan ilmu pengetahuan, tapi menempatkan pada posisinya secara proporsional. Sahabat iman Allah, dengan cara pandang itulah maka kita bisa menempatkan Al-Quran Al-Karim ya, yang menjadi sumber kebenaran yang bersifat mutlak, maka dia lebih berhak menjadi pedoman hidup manusia. Maka disitulah terdapat berbagai informasi, pengetahuan yang dapat kita jadikan sebagai acuan, referensi dalam menjalani kehidupan. Karena dalam Al-Quran kita temukan prinsip-prinsip yang sangat lengkap, ya. Prinsip yang bersifat ta'abudi, prinsip-prinsip bersifat muamalah hubungan dengan manusia, prinsip yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk yang lainnya, prinsip yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta. Semuanya tercantum dalam Al-Quran yang dapat kita gunakan untuk memandu berbagai sektor-sektor kehidupan kita, bagaimana kita mencari cara terbaik untuk menata kehidupan kita
di berbagai sektor kehidupan, ya, baik itu dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, keagamaan, dan lain-lain sebagainya. Karena itulah, karena bersumber dari yang Maha Agung, yang Maha Mengetahui, yang Maha Menciptakan, maka Al-Quranul Karim sangatlah layak kita jadikan sebagai rujukan utama dalam kehidupan kita. Sementara itu, kita juga memerlukan ilmu pengetahuan sebagai hasil dari ayat-ayat kauniyah kita, sebagai sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan kita, ya, sehingga kita senantiasa berupaya mengembangkan, berupaya terus bereksplorasi, berupaya terus meningkatkan kadar pengetahuan dan kadar pengamalannya, sehingga bisa punya manfaat nilai tambah bagi hidup dan kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Kita menggunakannya untuk memperbaiki cara kita berinteraksi dengan manusia, cara kita untuk jalani kehidupan, cara kita untuk membuat sarana kita lebih baik lagi dalam bentuk teknologi dan berbagai bidang, yang tentu itu semua untuk mempermudah kita memperbaiki kehidupan dan menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Namun demikian, sebagai sebuah tazkirah, maka jangan sampai kemudian kita posisikan terbalik, ya. Kita jadikan Al-Quran sebagai sarana hidup, sementara ayat kauniyah sebagai pedoman hidup, ya. Ini tentu akan kontraproduktif, justru malah akan membawa kita pada situasi yang buruk dalam kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Maka perlakukanlah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kedudukannya antara ayat kauniyah dan ayat yang kauniyah. Karena itu, manakala kita bisa menempatkan bersikap dengan baik terhadap Al-Quran dan ilmu pengetahuan, maka insya Allah itulah akan membawa kita menjadi hakikatnya manusia yang sempurna, insan kamil, manusia yang sempurna, dan kita kemudian bisa mendapatkan kebaikan, hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, hidup yang berkah, hayatun mubarakah, dan kemudian dalam konteks kita hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, kita akan bisa mencapai baldatun thayyibatun walaupun ghafur, dan mencapai kebaikan dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah barangkali yang bisa disampaikan secara ringkas. Mudah-mudahan dalam sesi yang ringkas ini menjadi sarana tazkirah kita bersama, memurojaah agar kita senantiasa termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan kita, baik pengetahuan akan ayat-ayat kauliyah Al-Quran Karim dan ayat kauniyah ilmu pengetahuan yang terbuka luas, sehingga keduanya bisa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita dunia maupun akhirat. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Alfu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Buya Edi Chandra MA yang sudah menyampaikan materinya mengenai malam hari ini, mengenai kekuasaan ilmu Allah, relasi Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang sudah sampaikan dengan detail tadi, bagaimana ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauliyahnya, agar kemudian kita bisa mengimani ayat-ayat Allah, kemudian dikorelasikan dengan kemudian realitas hari ini, dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah dengan adanya ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah tersebut gitu ya. Alhamdulillah. Saat ini ada pertanyaan dari sahabat Imani melalui kolom komentar. Mungkin satu pertanyaan, Ustaz. Izin bertanya, ilham, bisikan, lintasan, atau ide, apakah prosesnya langsung dari Allah kepada hamba, Bisa atau ada penyampai seperti halnya wahyu melalui perantara Jibril alaihissalam, Ustaz? kurang jelas, bisa diulang Kang Lian? Ustaz, ini ada tanya Ustaz dari Kang Dedi. Ilham, bisikan, lintasan, dan ide, apakah prosesnya itu langsung dari Allah kepada hamba, atau ada penyampainya seperti halnya wahyu melalui perantara Jibril alaihissalam, Ustaz? Dari Pak Dedi. Yang pertama, mana ilham itu sebagaimana dalam kalau kita masukkan dalam contoh,
yang secara gamblang diambil dari kisah Nabi Musa ketika Allah mewahyukan kepada wahayna ila ummi Musa arti di situ Allah SWT mewahyukan ya, menanamkan ke dalam hati Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Jadi Allah sampaikan kepada ibu Nabi Musa ditanam ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya ya. Sehingga dia kemudian mendapatkan dan menerima itu langsung tanpa tanpa perantara. Jadi kalau wahyu ya seringkali melalui perantara malaikat Jibril misalnya, maka ilham yang wahyu yang dimaksud ini adalah ilham ini adalah yaitu langsung kepada eh, ibu Nabi Musa. Nah, bagaimana dalam kalau seandainya Allah ilhamkan kepada manusia, ya kita memahami bahwasanya ilham ini juga berarti langsung. Jadi misalnya Allah ilhamkan kepada hati seorang hamba, ya. Allah tanamkan kebaikan, Allah ingatkan, Allah apa inspirasikan, Allah lintaskan dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk melakukan sesuatu kebaikan. Gitu. Nah ini satu hal juga yang menjadi satu gambaran bahwa ilham itu berarti langsung. Ya. Namun kemudian juga dalam konteks tertentu kita bisa menemukan eh, cara yang bersifat eh, apa eh, umum ini, ilmu Allah yang diberikan secara umum ini juga membutuhkan sarana yang lain. Misalnya ketika kita menghayati, ingin mengeksplorasi alam semesta ya, belajar ilmu alam misalnya, mengamati semesta fenomenanya itu perlu sarana. Apa sarananya? Sarana yang utama adalah yang Allah berikan, ya, yaitu panca indera, pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran kita. Maka ini adalah sarana yang diberikan, yang dibutuhkan untuk bisa mencerna apa kebenaran yang bersifat yang datang dari ayat-ayat kauniyah. Gitu. Nah, jadi untuk ilham ini tidak harus memerlukan perantara ya, seperti halnya wahyu yang sebagiannya sebagai pesannya adalah memerlukan perantara malaikat Jibril. Ya. Tapi untuk ilham dalam konteks ini maka dia langsung Allah tanamkan kepada jiwa manusia. Ya, sebagai contoh tadi adalah kisahnya pada ibu Nabi Musa. Ya. Dan juga ketika kita menemukan Al-Quran juga ada falahamaha fujurha taqwaha. Ya. Allah ilhamkan ya, kepada jiwa manusia itu. Apa yang diilhamkan? Ilhamnya ada dua kemungkinan, potensi fujur, potensi takwa. Ya. Nah, Allah SWT tanamkan kepada kita ketakwaan, ya, dan isyarat itu bisa kita tangkap dengan baik. Ya. Tapi orang yang salah menangkap, datangnya yang fujur. Ya, dia salah 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 menangkap isyarat itu. Yang dia tangkap justru malah hal yang membawa kepada apa? Pada durhaka, kepada berlaku buruk gitu. Maka tentu dalam hal ini juga kita perlu secara berhati-hati menangkap ya bagaimana isyarat-isyarat itu bisa kita cerna dengan kacamata keimanan, dengan pandangan keimanan, dengan apa? Dengan paradigma keimanan, dengan sikap-sikap yang positif yang bersumber dari keimanan kita bersama. Sehingga ketika kita kemudian menggunakannya untuk menghayati, mengeksplorasi, menangkap ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini, mencermati fenomena alam semestanya itu, jangan lupa biismi rabbik ya, sebagaimana perintahnya ikra biismi rabbik. Gunakan paradigma keimanan ya, sehingga yang datang adalah justru uh, isyarat-isyarat ya, apa ilham-ilham yang kemudian positif membawa pada ketakwaan ya. Sehingga tidak jatuh pada ilham yang kemudian fujur ya, yang membawa pada keburukan ataupun durhaka gitu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz. Mungkin tadi pertanyaan satu-satunya dari forum Majelis Serbuan malam hari ini Ustaz. Karena waktu juga sudah jam 9 lebih 20 menit. Mungkin Ustaz ada kata penutup dari Ustaz sebelum kita tutup untuk malam hari ini Ustaz. Oke. Tadi ulang ayat apa? Ya Ustaz, Kalian kurang jelas. tadi pertanyaan terakhir mungkin Ustaz dari sahabat Imani. Mungkin sebelum kita tutup majelis pada malam hari ini, ada kata dulu terakhir Ustaz dari Ustaz Oh iya. sebelum menutup. Baik, alhamdulillah sahabat iman Allah. Apa yang kita kaji murojaah malam ini mudah-mudahan
jadi salah satu sarana kita untuk meningkatkan motivasi kita untuk senantiasa talabul ilmi, ya, menambah ilmu kita yang bersumber dari Allah Taala, baik yang bersifat yang bersumber dari ilmu kauniyah maupun dari ilmu kauliyah. Maka jangan pernah putus untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan baik berkaitan dengan ilmu kauliyah maupun ilmu kauniyah. Pada asalnya keduanya kita butuhkan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita bersama. Maka fungsi keduanya, ya, antara ilmu ini dengan keimanan tidak bisa kita pisahkan, ya. Bahkan dalam satu pendapat Syekh Zulkarnain mengingatkan ilmu yang kita pelajari, ya, apapun ilmu itu, baik ilmu yang berkaitan dengan kauniyah maupun dengan kauniyah, maka keduanya harus punya dua fungsi, yaitu dalalatun lil iman wa dalalatun lil amal. Ilmu yang kita pelajari baik tentang ayat kauniyah maupun ayat kauliyah, keduanya harus menjadi barometer keimanan dan jadi barometer amal kita. Maka tidak ada ilmu yang bermanfaat kecuali dia bisa menambah keimanan dan menambah amal-amal yang bisa kita lakukan. Sehingga keduanya menjadi sarana meningkatnya derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga Allah taala berikan kita hidayahnya dan Allah taala tingkatkan derajat kita dengan ilmu dan dalam kehidupan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.